Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visi Frisa Anggara dari Prodi D3 Kebidanan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Proses Perubahan Adaptasi Psikologi pada Lansia Dini dan Usia Lanjut. Yang pertama ada konsep lansia, yaitu seseorang dikatakan lansia yang jika sudah berumur 45 tahun ke atas. Batasan lansia yaitu yang pertama ada kelompok pertengahan umur mulai dari umur 40 sampai 54 tahun. Yang kedua ada kelompok usia lanjut dini yang berumur 55 sampai 64 tahun. Yang ketiga ada kelompok lanjut usia mulai dari umur 65 tahun ke atas. Yang terakhir ada kelompok lanjut usia dengan resiko tinggi yaitu 70 tahun ke atas. Baiklah, selanjutnya ada ciri-ciri lansia. Yang pertama mengakibatkan penyakit khusus. Yang kedua perbedaan individu terhadap efek manusia. Yang ketiga ada fisik dan mental yang loyo. Yang keempat membutuhkan perubahan peran. Dan yang terakhir pikun. Perubahan yang terjadi pada lansia dini dan usia lanjut yaitu yang pertama ada perubahan fisik, mulai dari perubahan sel, penampilannya yang menurun, perubahan kardiovaskularnya yaitu katup jantung mengalami penebalan, dan perubahan sistem pernapasan. Yang terakhir ada perubahan penglihatan. Yang kedua ada perubahan psikologis. Yang pertama pada usia lanjut yaitu gangguan memori atau sering lupa. Yang kedua ada perubahan mood yang sering bertukar-tukar. Yang ketiga kesulitan mengambil keputusan. Yang keempat sering stres dan cemas. Dan yang terakhir takut kesepian. Yang kedua pada usia lanjut yaitu perubahan kognitif seperti memori dan perhatian mengalami penurunan. Yang kedua perubahan emosional. Yang ketiga ada hubungan sosial seperti mengalami kesulitan dan mempertahankan hubungan sosial. Yang keempat ada perubahan fisik seperti kulit menjadi keriput, pelupa, dan penurunan energi. Selanjutnya adaptasi perubahan psikologi pada lansia yaitu yang pertama ada menerima perubahan bahwa perubahan psikologis adalah bagian alami dari proses penuaan. Yang kedua mengembangkan keterampilan adaptasi seperti berpikir positif, mengelola stres, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Yang ketiga mengembangkan hobi dan minat seperti bersepeda santai dan membaca buku. Yang keempat menjaga fisik dan pola hidup yang sehat. Selanjutnya masalah umum yang terjadi pada lansia yaitu harus menyesuaikan diri, resiko kehilangan pasangan, melemahnya fisik, banyak waktu luang, dan mengurangi kegiatan yang berat. Selanjutnya asuhan bidan kepada lansia dini dan lanjut usia yaitu pemantauan kesehatan lansia seperti TTV, cek gula darah, dan lain-lain. Selanjutnya edukasi kesehatan memberikan asuhan agar lansia merawat kesehatan dirinya. Yang ketiga ada pemberian perawatan preventif seperti imunisasi lansia dan screening kesehatan. Selanjutnya ada pendampingan selama proses penuaan yaitu memberikan dukungan dan mendampingi lansia selama proses penuaan. Yang terakhir yaitu mendengarkan keluhan yang dirasakan lansia. Jadi kesimpulannya yaitu seseorang yang telah berumur 45 tahun ke atas sudah memasuki masa usia dini dan 60 tahun ke atas sudah memasuki usia lanjut, sedangkan 70 tahun ke atas sudah memasuki usia lanjut dengan resiko tinggi. Nah, masa lansia adalah masa di mana seseorang yang sudah mengalami perubahan fisik dan psikisnya seperti perubahan kulit yang menjadi keriput, penglihatan kabur, pendengaran yang kurang jelas, dan energi yang sudah menurun. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.